Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Saat berikutnya, seorang lelaki tua berbaju hitam berlumuran darah jatuh di pintu aula, tersandung ke aula dengan lengannya yang patah. Selamatkan aku, Yuan Taoyou, selamatkan aku. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Suara dingin di luar aula terdengar seketika. Ya, orang itu adalah Ye Chen, datang membawa pedang naga. Lancang. Leluhur Yuan tiba-tiba berdiri dan menjadi marah. Ini adalah keluarga Yuanku, dan aku tidak bisa mentolerirnya. Ye Chen berkata, "Senior, aku tidak berniat menyinggung, aku akan membunuh orang ini." Ekspresi Ye Chen tetap tidak berubah, dan kata-katanya sangat hambar. Ye Chen mengangkat alisnya, hanya untuk menemukan bahwa pengaturan di kuil itu agak aneh. Berpikir untuk dirinya sendiri, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk melihat ke sisi lain, matanya tertuju pada pengantin wanita yang berdiri di sana. Berlama-lama, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi ragu-ragu, bagaimana orang bisa berpikir bahwa keluarga Yuan ini akan menikahi Chu Ling'er. Segera, matanya sedikit menyipit, dan Ye Chen melihat petunjuk dari Chu Ling'er, kultivasinya telah disegel dan dipaksa. Pantas saja aku belum menemukan beritamu. Ternyata istriku ditangkap di sini. Pikiran Ye Chen bergerak cepat, dan kesadarannya mulai melirik keluarga Yuan dengan impunitas, berharap menemukan sosok Chu Xuan'er. Tapi, yang mengecewakannya, Ye Chen tidak pernah menemukannya. Namun, ini tidak bisa menghentikan amarah yang membara di rongganya. Chu Xuan dan Chu Ling keduanya adalah orang yang disayanginya, jadi bagi Chu Ling, Ye Chen telah membangkitkan kekuatan pembunuhnya yang mengerikan. Awalnya, Ye Chen masih memiliki keraguan yang tidak ingin berkonflik dengan keluarga Yuan, tetapi sekarang tampaknya keraguan ini dapat diabaikan, karena hari ini, Ye Chen akan membunuh. Di sini, Chu Ling'er merasa bahwa Ye Chen telah menatapnya, dan tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya. Tetapi ketika Chu Ling'er memandang, hatinya sedikit bergetar, dan perasaan akrab yang luar biasa muncul. Angin sepoi-sepoi datang dari kuil, dan rambut hitam Ye Chen terangkat, mengungkapkan pembalasan penghisap darah di dahi kanan, yang begitu mempesona dan menyentuh. Secara alami, ada juga banyak orang di kuil yang memiliki mata yang buruk dan melihat kata permusuhan di dahi kanan Ye Chen. Saat ini, semua orang, termasuk leluhur keluarga Yuan, mulai diam-diam menatap Ye Chen dari atas ke bawah, terutama ketika topeng hantu dan kata dahi muncul pada seseorang pada saat yang sama, mata mereka tidak bisa membantu tetapi membeku. Qin Yu. Seseorang bergumam. Bukankah dia di Chu Utara? Seseorang mengerutkan kening. Bagaimana bisa ke sini ke selatan? Apakah Qin Yu juga akan menyebabkan bencana di selatan ini? Anda tidak diterima di sini, silakan pergi. Leluhur keluarga Yuan sudah berbicara, wajahnya sangat suram, aula pernikahan yang bagus, tapi dengan kedatangan Ye Chen mengubah segalanya. Secara alami, dia juga mengenali Qin Yu, jadi dia membiarkan Ye Chen pergi, karena dia tahu bahwa ini tidak baik, dan akan lebih baik menyuruhnya pergi hari ini. Jika tidak membiarkannya pergi, itu akan menjadi masalah besar bagi keluarga Yuan-nya di masa depan. Oleh karena itu, setelah memikirkannya lama, leluhur Yuan tetap memutuskan untuk tidak menjadi musuh Ye Chen. Orang tua berjubah hitam yang bersembunyi di belakang leluhur Yuan menunjukkan senyum menyeringai, karena menurutnya, leluhur keluarga Yuan,
ada di sini, dan Ye Chen tidak berani menyentuhnya. Oke, karena aku tidak diterima, maka aku pergi. Ye Chen mengangkat bahu. Berbicara, Ye Chen membawa pedang naga di satu tangan, dan bahkan menangkap tangan Chu Ling di satu tangan, dan menariknya. Langkah ini bukan hanya leluhur Yuan dan orang-orang yang hadir, tetapi bahkan Chu Ling tercengang. Sesaat sebelumnya, Chu Ling masih memikirkan bagaimana mengakhiri hidupnya agar tidak dipermalukan orang lain. Siapapun yang mengira dia memikirkannya merasa tangannya telah digenggam, dan menariknya pergi. Tangannya terlalu hangat, atau mungkin tangannya penuh sihir, yang membuatnya tidak memikirkan perlawanan. Qin Yu. Bagaimanapun, perkataan keras memecah keheningan di kuil, dan leluhur Yuan yang bereaksi marah, benar-benar marah, dan momentum yang kuat muncul. Aku ingin mengampuni nyawamu sebelumnya, ini adalah kematianmu sendiri. Kata-katanya tidak berakhir, leluhur Yuan sudah mulai meraih Ye Chen dengan satu telapak tangan. Apakah kau punya kemampuan membunuhku? Ye Chen mencibir, tetapi Ye Chen tidak berbalik sama sekali, dan hatinya bergerak, memanggil Jenderal Kematian. Apakah itu mayat hidup? Leluhur keluarga Yuan menatap, mengetahui dari penglihatannya bahwa itu adalah mayat hidup. Hentikan dia. Melihat Ye Chen dan Chu Ling melangkah keluar dari aula, leluhur Yuan marah dan ingin berlari ke depan, tetapi mereka dihentikan di tempat oleh Jenderal Kematian. Di sisi lain, lebih dari selusin sosok muncul tanpa pandang bulu, menghalangi pintu masuk aula. Tidak hanya mereka, tetapi para kultivator yang datang ke upacara pernikahan di istana juga mulai melakukannya. Pada saat ini adalah saat yang tepat untuk ketekunan. Jika membantu keluarga Yuan memenangkan Qin Yu, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Segera, Ye Chen dan Chu Ling dikepung. Pergi keluar dan tunggu aku sebentar. Ye Chen tersenyum dan mendorong Chu Ling langsung keluar dari aula, lalu memutar lehernya dan kembali ke aula. Dia tidak lupa melambaikan pintu aula. Sudah ditutup. Chu Ling terlihat samar-samar. Saat pintu aula utama akan ditutup, dia melihat Ye Chen berkedip padanya dari celah pintu. Apakah pria ini Qin Yu? Chu Ling bergumam, karena tindakannya dibatasi dan dia harus berdiri di luar aula. Segera, di aula yang menutup pintu, terdengar suara konstan dari suara-suara berantakan ini, serta mendesis, menderu, meratap dan menjerit, seolah-olah aula ini adalah aula berdarah. Chu Ling bergumam, apakah dia Qin Yu mencoba menyelamatkanku? Entah bagaimana, mendengarkan gemuruh di dalam, Chu Ling memiliki kekhawatiran yang tidak dapat dijelaskan, tetapi bukan tentang dirinya sendiri, tetapi tentang Qin Yu yang hendak membawanya pergi. Chu Ling bergumam pada dirinya sendiri bahwa suara ledakan di kuil tidak pernah terputus, jadi itu berlangsung selama hampir seperempat jam. Tiba-tiba gemuruh di dalam kuil mulai mereda, sampai perlahan menghilang. Segera pintu aula bergetar dan perlahan dibuka. Boom! Satu orang berjalan keluar. Melihatnya Chu Ling menutup mulut karena terkejut. Orang macam apa yang keluar? Semua berlumuran darah, rambut, pakaian, lengan, tubuh, yang bisa dilihat hanyalah darah, bahkan pisau yang patah masih meneteskan darah, seperti Raja Iblis keluar dari neraka. Ye Chen menunjukkan dua baris gigi putih, masih membawa bilah naga di satu tangan, dan meraih tangan Chu Ling lagi, menariknya keluar. Para murid dan tetua keluarga Yuan datang satu demi satu, tetapi masing-masing memandang Ye Chen dengan gemetar dan ketakutan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani menyerang Ye Chen melangkah maju,
dan ini adalah hal yang mengerikan. Di sini, Chu Ling'er masih dalam keadaan tercengang, dibawa oleh Ye Chen tetapi setelah mengambil beberapa langkah, dia tidak lupa untuk melihat kembali ke aula. Samar-samar, Chu Ling'er bisa melihat pemandangan di dalam melalui celah di pintu kuil. Kuil itu penuh dengan darah. Tak satu pun dari mereka masih hidup tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat. Ini semua pembunuhan. Chu Ling'er menatap Ye Chen tanpa sadar, hatinya sangat gelisah, tapi itu adalah tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Ada begitu banyak orang kuat yang telah dibunuh olehnya sendirian. Qin Yu pembunuh murid dalam peringkat. Chu Ling'er bergumam. Ye Chen memimpin Chu Ling'er ke susunan teleportasi kota kuno. Memasuki saluran luar angkasa, Ye Chen melepas mantel hitam besarnya dengan satu tangan, dan akhirnya melepas bajunya. Apa yang kamu lakukan? Melihat Ye Chen begitu, Chu Ling'er panik untuk sementara waktu, tetapi tidak menyangka bahwa Ye Chen akan telanjang di depannya. Jika dia tidak ditahan, dia akan berbalik sesegera mungkin. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ye Chen tidak tahu malu. Dia telah mengambil sepanci air dan menuangkannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Darahnya benar-benar dibersihkan. Kamu kenakan pakaianmu. Chu Ling'er telah menutup matanya, jantungnya berdetak dan berdetak, pipinya memerah yang indah. Melihat ini, Ye Chen tersenyum, tetapi masih mengenakan sepasang tangan, meletakkannya di depan pipi Chu Ling'er, dan tersenyum dan bertanya, "Nona kecil, aku menyelamatkan hidupmu, bagaimana kamu bisa membalasku? Anda penyelamat hidupku, Chu Ling berutang budi pada Anda." Bagaimanapun, Chu Ling'er membuka matanya. Ye Chen masih menatap Chu Ling'er sambil tersenyum, matanya tertuju pada jepitan rambut yang menempel di rambutnya. "Yah, jepitan ini bagus, berikan padaku." "Ini tidak bisa diberikan kepadamu, jepitan rambut ini satu-satunya yang tidak boleh diberikan kepada siapapun." Chu Ling'er buru-buru mengambil jepitan rambut, dan kemudian memegangnya erat-erat di tangannya. Ye Chen berkata, "Ini bukan untukku, kalau begitu tolong beri aku sesuatu yang lain." Melihat Chu Ling'er sangat gugup, Ye Chen sangat senang. Chu Ling'er berkata, "Itu, lalu apa yang kamu inginkan? Maukah kamu memberikannya padaku?" Kata Ye Chen, menyeret Chu Ling'er, memegangnya dengan keras, tubuh yang lembut dan halus, dengan aroma tubuh wanita itu, sangat menawan. "Wow, harum sekali." Ye Chen mengerang, dan kepala Ye Chen menempel di rambut Chu Ling'er, dan dia mengendus keras. Lalu dia masuk ke telinga Chu Ling'er. "Buka pakaian dan ikuti, biarkan aku pergi tidur denganmu. Anda, lepaskan aku." Nada memohon Chu Ling'er, dengan kabut air berlama-lama di mata yang indah. "Sepertinya aku keterlaluan." Melihat Chu Ling'er begitu memohon, Ye Chen terbatuk, dan menjentikkan jarinya untuk melepaskan segel Chu Ling'er. "Aku akan membalas kebaikanmu." Begitu segel dilepaskan, Chu Ling'er buru-buru berbalik untuk pergi ke salah satu ujung pintu keluar. Tapi tepat setelah Chu Ling'er berjalan keluar 2 langkah, suara Ye Chen datang dari belakangnya, "Chu Ling, kamu membawa jepitan rambut Phoenix pemberianku, kemana kamu akan melarikan diri?" Setelah mendengar ini, Chu Ling'er bergidik, berbalik tajam, dan menatap Ye Chen. Dan pada saat ini, Ye Chen juga dengan lembut melepas topeng hantu, memperlihatkan wajahnya dengan sedikit perubahan. "Kamu, Ye Chen." Melihat wajah asli Ye Chen, Chu Ling'er tiba-tiba membeku di sana, menatap wajah Ye Chen. "Ini aku kembali." Ye Chen tersenyum hangat. Singkatnya,
Tubuh halus Chuling-er bergetar lagi. Chuling-er menangis, air mata mengembun menjadi embun beku, dan di pipi yang indah, itu berubah menjadi 2 garis air mata. Tiba-tiba, Zuling-er melangkah maju dan memeluk Ye Chen, dan air matanya membasahi pakaiannya. Sekarang, Zuling-er, yang masih seorang wanita yang kuat lebih seperti wanita yang lembut dan lembut. Kemana saja kamu dan mengapa tidak kembali? Kakak Pang sudah mati, banyak orang mati. Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Chen merasa sakit hati, dan Ye Chen bisa memikirkan betapa tak berdayanya Chuling-er selama ini. Tiba-tiba, Ye Chen mengulurkan lengannya yang lebar dan memeluk Chuling-er dengan ketat. Segera, alis Ye Chen memancarkan sedikit rasa sakit, karena Chuling-er sudah menggigit bahu dan lengannya dengan parah, dia sangat kuat, seolah-olah menggigit sepotong daging. Tiba-tiba Chuling-er, yang menangis seperti tetesan air mata, melepaskan mulut giok, tetapi meninggalkan bekas gigi berlumuran darah di bahu dan lengan Ye Chen. Melihat Chuling-er, yang memiliki wajah masam, Ye Chen mengangkat lengannya sedikit dan dengan lembut menyeka air mata dari pipinya. Ye Chen-ku, berapa banyak kesulitan yang telah kamu alami selama ini? Kecil. Ye Chen menyeringai. Curang. Air mata menangis di mata indah Chuling-er. Meskipun Ye Chen berkata dengan ringan dan ringan, Zuling-er bisa membayangkan betapa Ye Chen telah menderita, jika tidak, Ye Chen tidak akan dengan kejam mengukir kata kebencian di dahinya. Yah, jangan katakan ini, bagaimana dengan Chu Xuan? Apakah kalian tidak bersama? Ye Chen menatap Chuling-er dengan saksama. Masih ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan di hatinya, karena Ye Chen takut mendengar sesuatu yang kabar buruk dari mulut Chuling-er. Chuling-er berkata, kakak pergi ke Chu Utara untuk menemukanmu. Berbicara tentang Chu Xuan-er, Chuling-er buru-buru menyeka air matanya dan menatap Ye Chen. Chu Utara. Ye Chen membeku. Kenapa Chu Xuan lari ke utara? Kita berdua mencarimu. Kakak juga pergi ke Chu Utara. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggaruk kepalanya. Chuling-er berkata, kakak juga di Chu Utara, dan kamu juga di utara. Kamu bahkan tidak bertemu kakakku. Chu Utara sangat besar, jauh lebih besar dari Chu Selatan. Ye Chen tersenyum, tapi sekarang Ye Chen mengenal utara, Ye Chen bisa segera menemukannya. Jika kakak tahu kamu masih hidup, kakak pasti sangat bahagia. Chuling-er tersenyum manis, tetapi dia mengerutkan bibirnya lagi. Ye Chen, aku belum menemukan muridmu Xian. Dia tidak akan mati. Mata Ye Chen tidak bisa membantu tetapi terluka. Namun, setelah rasa sakit, matanya seperti kedinginan yang nyata. Meskipun sudah beberapa bulan, Ye Chen samar-samar ingat adegan di mana Xian meninggal dalam pelukannya. Gadis kecil itu pergi sambil tersenyum, tetapi juga pergi dengan rasa sakit. Yin Ziping, aku akan menggunakan tengkorakmu untuk mengorbankan Xian dalam roh surga, jantungnya menderu lagi, dan kekuatan pembunuh yang mengerikan tertahan di dalam tubuh dan tidak dapat ditahan. Di aula utama Sekte Heng Yue, Yin Ziping berbaring di kursi dengan santai, sudut mulutnya dipenuhi dengan senyum main-main. Apakah kamu yakin melihat Qin Yu berada di selatan? Tidak diragukan lagi tentang dia. Di bawah, seorang penatua berkata dengan pasti, semua orang di kota kuno kota campuran melihatnya. Topeng hantu, karakter dahi, dan leluhur Yuan semuanya dibunuh olehnya. Yin Ziping semakin tersenyum dan tersenyum, masih menunjukkan gigi putihnya, matanya masih bersinar. Qin Yu, karena kamu telah datang ke selatan,
Aku juga tidak perlu mencarimu ke utara, tapi aku tidak tahu berapa banyak trik yang bisa kamu lakukan.